Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator mau mempresentasikan diskusi kelompok 7 dan 8. Nanti waktunya 15 menit atau 20 menit cukup? Cukup, Mbak. Gimana? Cukup? Cukup. Cukup, Mbak. Ngomong apa juga cukup. Silakan kelompok 7 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi PowerPoint dari kelompok kami mengenai farmakoepidemiologi dan manajemen risiko. Next. Kelompok 7 beranggotakan Anindita Salsabila Utami, saya sendiri, Dedi Galuh Irawan, Pepi Nur Wijayanti, dan Wahyu Ramizatul Isnaini Syam. Farmakoepidemiologi. Farmakoepidemiologi adalah ilmu yang mengenai penggunaan obat dan efek obat dalam populasi yang besar. Selain itu, studi ini berguna untuk memungkinkan dan besarnya efek samping pada populasi tersebut. Resiko manajemen atau risk management adalah manajemen resiko yang melibatkan evaluasi tindakan pengaturan alternatif dan pemilihan strategi yang akan diterapkan. Komunikasi resiko ini adalah transmisi temuan penilaian resiko kepada banyak pemangku kepentingan yang perlu mengetahui hasilnya untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan untuk masyarakat umum. Next. Peran epidemiologi sendiri memiliki beragam peran potensial dalam penilaian resiko dan manajemen resiko. Yang pertama, temuan studi epidemiologi mungkin menjadi kunci dalam langkah identifikasi bahaya dan penilaian dosis respons, dan mungkin juga berkontribusi pada penilaian paparan. Yang kedua, dapat mempertimbangkan kelayakan penunjukan organisasi tunggal untuk melakukan risiko, penilaian untuk semua badan pengatur. Yang ketiga, untuk mempertimbangkan kelayakan pengembangan panduan, penilaian risiko yang beragam untuk digunakan oleh semua badan pengatur. Next. Epidemiologi dan penilaian risiko. Studi dari epidemiologi juga dianggap tidak informatif mengingat asosiasi yang lemah. Diantisipasi untuk tingkat eksposur yang khas terhadap banyak agen lingkungan. Perdebatan tentang peran bukti epidemiologi dalam penilaian risiko telah berjalan baik secara umum dan khusus. Dan temuan ini, penilaian risiko untuk agen individu, seperti contoh radon dan asap tembakau lingkungan, telah dipertanyakan. Panduan untuk penelitian epidemiologi yang akan digunakan dalam penilaian risiko telah ditawarkan sebagai salah satu solusi untuk memperkuat basis bukti. Next. Penggunaan data epidemiologi dalam penilaian risiko itu ada 3. Yang pertama, identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya adalah langkah pertama dari penilaian risiko mengatasi pertanyaan apakah agen atau faktor menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia. Dan yang kedua, penilaian eksposur.
Penilaian eksposur modern didasarkan pada kerangka konseptual yang menghubungkan sumber polutan dengan efek melalui perantara paparan dan dosis. Yang ketiga, karakteristik risiko. Karakteristik risiko merupakan langkah terakhir dalam penilaian risiko. Selama fase ini, data eksposur digabungkan dengan hubungan paparan dan respon untuk memperkirakan risiko potensial yang ditimbulkan ke populasi yang terpajang. Next. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Bagi yang mau bertanya, silahkan. Jerry? Takon mbok kowe, halo. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Baik, sekiranya tidak ada yang ingin ditanyakan, kami cukupkan presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok selanjutnya, apakah sudah siap? Siap. Ya, silakan untuk kelompok 8 mempresentasikan PowerPoint-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang farmakoepidemiologi dan manajemen resiko yang terdiri dari Christopher Petra Nugroho, Fuad Abdul Baki, Ririt Kurniatiningsih, dan Salatsa Meira Yustika. Demam berdarah, dengue, epidemiologi, patogenesis, dan faktor risiko penularan. Epidemiologi DBD, demam berdarah dengue DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dan mengakibatkan spektrum manifestasi klinis yang bervariasi antara yang paling ringan, demam dengue DD, DBD, dan demam dengue yang disertai dengue shock syndrome, TSS.
Ditularkan nyamuk Aedes aegypti dan AE. Misalnya jumlah kasus tahun 2008 sebanyak 137.469 orang dengan kematian 1.187 orang atau case fatality rate CFR 0,86%. Loh, lu ada dana pemasukan ke. Iya, 700.000 kok. Serta kasus tahun 2009 sebanyak 154.855 orang dengan kematian 1.384 orang atau CFR 0,89%. 15 penularan virus dengue terjadi melalui gigitan nyamuk yang termasuk subgenus Tegomnia, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan AE. Albopictus sebagai vektor primer dan AE. Dari beberapa cara penularan virus dengue, yang paling tinggi adalah penularan melalui gigitan nyamuk AE aegypti. 19. Masa inkubasi ekstrinsik di dalam tubuhnya berlangsung sekitar 8-10 hari. Sedangkan inkubasi intrinsik dalam tubuh manusia berkisar antara 4-6 hari dan diikuti dengan respon imun. Penelitian di Jepara dan Ujung Pandang menunjukkan bahwa nyamuk Aedes spp. Selain itu, frekuensi nyamuk menggigit manusia juga dipengaruhi keberadaan atau kepadatan manusia, sehingga diperkirakan nyamuk AE. Manajemen resiko. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dibangun di atas 4 komponen, yaitu pekerja, lingkungan kerja, pekerjaan, dan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja dengan melakukan manajemen risiko kesehatan kerja agar setiap komponen menjadi sehat. Konsep manajemen risiko adalah mengelola risiko dengan segala upaya baik bersifat teknik maupun administratif agar risiko menjadi hilang atau minimal sampai ke tingkat yang dapat diabaikan karena tidak lagi membahayakan. Manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu sistem yang mencakup penilaian, pemantapan, dan pengendalian risiko. Dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan berupa siklus dari serangkaian kegiatan yaitu antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Proses manajemen risiko dimulai dengan penetapan konteks atau ruang lingkup kegiatan yang akan dikelola risikonya. Konteks strategik dalam proses, kemudian pelaksanaan manajemen risiko yang kesemuanya terkait dan berkesinambungan. Konsep dasar manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja dituangkan dalam program pencegahan penyakit akibat kerja secara komprehensif dan terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. COVID-19, epidemiologi, virologi. Epidemiologi diawali dengan penemuan kasus pertama di Wuhan, China yang melaporkan kasus pertamanya lalu makin menyebar ke daerah lain bahkan ke seluruh penjuru dunia. Kasus COVID-19 diibaratkan sebagai bola salju yang makin hari mengalami peningkatan angka positif dari hampir seluruh negara. Hingga artikel ini dibuat terdapat lebih dari 205 juta kasus positif
dengan 4,33 juta korban meninggal dunia. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia dilaporkan terjadi di Depok pada tanggal 2 Maret 2020. Hingga saat ini, kasus positif di Indonesia mencapai 3,75 juta dan 112.000 korban meninggal. Provinsi Lampung sendiri, jumlah angka positif mencapai 39.446 dengan korban jiwa mencapai 2.665 orang. Virologi. Secara genetik SARS-CoV-2 yang ditemukan saat ini memiliki kemiripan secara genetik dengan SARS yang ditemukan pada tahun 2002. Virus ini memiliki potensi spike atau potensi S dengan ukuran 9 sampai 12 nanometer nm. Pada coronavirus terdapat messenger RNA yang membantu translasi dari replika atau transkripsi. Terdapat 16 protein non-struktural yang dikode oleh ORF. Pintu masuk virus ke dalam sel adalah hal yang mendasar untuk transmisi. Seluruh coronavirus mengode glikoprotein permukaan, yaitu protein S yang berikatan dengan reseptor inang dan menjadi jalan masuk virus ke dalam sel. Sekian dari kelompok kami, dan terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Izin bertanya. Ya. Apa hubungannya farmakoekonomi dan manajemen risiko pada jurnal yang Anda bahas? Wis metu boy. Maaf, pertanyaannya bisa diulang lagi. Apa hubungannya farmakoekonomi dan manajemen risiko pada jurnal yang Anda bahas?
Izin bertanya, Ya, Manajemen resiko apa yang paling berpengaruh pada jurnal yang kalian bahas tadi? saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Apa hubungannya farmakoekonomi dan manajemen resiko pada jurnal yang Anda bahas? Farmakoepidemiologi tujuannya mendapatkan perbandingan kerugian dan keuntungan dan itu perlu mengukur resiko dari obat melalui manajemen resiko. Sekian jawabannya. Apakah Terima sudah kasih jelas? atas jawabannya. Sama-sama.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Manajemen resiko apa yang paling berpengaruh pada jurnal yang dibahas? Ya, sama Tante ya. Nanti habis Tante salah, boleh. Jawabannya, evaluation. Karena pada jurnal yang kami bahas, terdapat evaluasi atau data dari beberapa kasus penyakit yang dibahas seperti jurnal kasus dalam suatu waktu. Sekian, apakah kurang jelas? Tante lagi belajar. Pinjam. Iya, terima kasih sudah jelas. Anaknya bola. Anaknya. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.